syarat bagi mereka yang ingin mendalami filsafat. Ini yang jarang dipikir oleh para filosof sebelumnya. Ya termasuk kita mungkin tertarik ingin mendalami filsafat, ada syaratnya. Syaratnya ada 5. Yang pertama bakat. Kamu sendiri yang ngerti, kamu bakat nggak jadi filosof? Kalau nggak bakat, ya dipertimbangkan lagi. Sebenarnya bakat itu bukan sesuatu yang inner, ada begitu saja dalam dirimu. Kalau pakai teorinya Pierre Bourdieu, filosof postmodern, bakat itu sebenarnya mix antara habitus dan arena, dan satu lagi kapital. Ada modalnya, ada pembiasaannya, dan ranahnya pas. Biasanya itulah nanti melahirkan yang kita sebut bakat. Bapakku guru, maka di rumah ada kapital luar biasa namanya buku. Karena di rumah banyak buku, aku sejak kecil akrab dengan buku, sehingga lahirlah habitus baca. Jadi punya kebiasaan baca. Baca itu menyenangkan bagiku. Nah, dari mix antara ada kapital sama habit itu lahirlah bakat. Wah, berarti bakat kamu jadi filosof misalnya. Kenapa bakat filosof? Kamu seneng moco dan punya modal untuk baca. Jadi modalmu pas, kebiasaanmu sesuai, arenanya pas, lahirlah bakat. Jadi bukan kok tiba-tiba ada bakat nyanyi, itu pasti lahir karena mungkin ada lingkunganmu yang menyediakan modal sehingga kamu bisa nyanyi. Mungkin bapakmu seneng musik, meskipun musiknya hanya dari tape recorder atau radio, yang penting tiap hari dia nyetel musik, sehingga kamu suka sama musik. Dari situ muncul habitus. Kok tidak ada kapital. Kamu misalnya tiba-tiba sakos sama temenmu, yang temenmu ini seniman, pinter nyanyi, pinter gitar. Tadi kamu ketemu modal yang pas. Dari habitusmu yang seneng musik, ketemu modal kapital temenmu yang punya gitar, pinter nyanyi. Terus ikutlah kamu belajar nyanyi. Terus wah, kamu ternyata bakat ya nyanyi. Itu sebenarnya ada prosesnya. Tidak ada bakat yang tiba-tiba jatuh dari langit. Hanya saja kadang-kadang orang tidak sadar dengan proses itu. Kenapa sih kok anaknya artis kok mesti cenderung jadi artis? Ya karena habitusnya dan kapitalnya pas. Pembiasaannya sejak kecil sama sumber daya di sekelilingnya memang mengarahkan ke situ. Tapi kamu nyebutnya bakat itu, bukan bakat. Filsafat juga gitu. Harus ada bakat, berarti ada pembiasaan filosofis, dan kamu harus punya modal filsafat. Modalnya filsafat, kapitalnya yang jelas adalah akal yang sehat. Bukan akal yang tendensius, penuh kepentingan. Bukan akal yang mengabdi pada sesuatu di luar kebenaran. Itu modalnya. Jadi bukan bakat yang neko-neko. Yang kedua tertib, urut ya, belajar jangan loncat-loncat. Nggak ujuk-ujuk belajar Marxisme, ujuk-ujuk belajar postmodern, nanti kacau pikiranmu. Harus urut, diawali dari pengantar, diawali dari syukur-syukur ditulis. Pelajaran selama ini kamu sudah menguasai apa aja, belum menguasai apa. Untuk kepentinganmu sendiri biar enak dipetakan. Ya kalau males nulis di buku ya ditulis di blog. Nggak ada blog ya Facebook ya rapopo lah disimpan. Yang penting ada angger-anggere bahwa aku pernah belajar ini dan ngerti ini. Nah itu tertib namanya. Soto ngerti kapan-kapan jadi buku. Kan enak. Ayo sekedar informasi meskipun bukan promosi. Saya baru nulis buku. Buku itu hasil ngaji di sini sebenarnya, pertemuan awal pengantar filsafat. Cuma sebenarnya naskahnya sejak lama, cuma baru kemarin aja terbit. Jadi yang nerbitkan ya jurusan sendiri di UIN.
Judulnya Sebelum Filsafat. Jadi pengantar itu aja. Jadi 2 kali pertemuan jadi 1 buku. Nah, kalau ini sudah 40 lebih kan harusnya jadi banyak. Silahkan kamu kalau ingin nulis dengan bahan pertemuan kita tiap malam, pakai namamu juga nggak apa-apa, kamu perpanjang sendiri. Mungkin kamu ambil eksistensialisme dari berapa tokoh kemarin, kamu transkrip, kamu terbitkan pakai namamu sendiri. Nggak apa-apa, saya izinkan. Serius, nggak apa-apa. Karena nulis itu biasanya lebih ampuh daripada cuma ngomong. Kalau cuma ngomong ya enak sih, tapi nggak terlalu nyangkut. Tapi begitu kamu tulis, biasanya kamu menguasai sudah. Jadi silahkan kamu ambil bab yang mana saja dari pertemuan kita tiap malam. Kamu ambil 2, 3, 4 pertemuan, ya monggo, tulislah. Mungkin mentranskrip kata-kata saya, monggo lah. Kamu terbitkan sendiri, atau mungkin takmirnya mau menerbitkan, syukur. Ya tak awali dari yang pengantar tadi. Cuma sayangnya bukunya dicetak terbatas. Yang sangat butuh silakan langsung ke jurusan, karena saya tidak ikut-ikutan urusan itu. Makanya tak bilang tidak promosi, karena takutnya banyak yang nyari terus stoknya habis karena dicetak terbatas. Oke, judulnya Sebelum Filsafat. Bagi yang sudah nyampe level peripatetik ini mungkin tidak terlalu penting. Sebelum filsafat itu, kamu kan sudah masuk di dalamnya. Oke. Yang ketiga, objektivitas. Kalau kamu sudah rela untuk belajar filsafat, berarti harus siap objektif. Nggak boleh tendensius, nggak boleh memihak. Objektif, yang benar ya diomongkan benar, yang salah diomongkan salah, yang masih belum jelas diomongkan belum jelas, yang masih subhat ya disebut aja subhat, saya nggak tahu jelasnya gimana. Prabowo itu salah atau benar, aku kurang ngerti, masih subhat, maka nggak bisa bilang ya, nggak bisa bilang enggak. Apalagi saya nggak akan nyebar-nyebarin, wong aku ya orang ngerti. Jokowi itu kayak gimana, orang ngerti aku, wong nggak kenal. Objektif. Jadi tidak gara-gara kamu dukung terus mesti apik kabeh, gara-gara nggak kamu dukung terus mesti jelek. Itu namanya nggak objektif. Siapapun yang gayanya kayak gitu berarti tidak siap masuk ke dunia filsafat. Harus siap objektif, karena kebenaran itu kadang-kadang menyakitkan. Kalau nggak percaya ya kamu lihat aja. Ya macam-macam. Kebenaran kan ada cerita itu. Suatu hari ada seorang filosof sufi berkunjung kepada seorang raja. Raja itu, wahai filosof, wahai sufi, kasih saya satu aja kebenaran yang pasti dan tidak mungkin salah. Sang filosof ini bilang, enggak, saya enggak mau ngasih tahu karena telingamu enggak kuat mendengarnya. Enggak, kalau itu kebenaran saya mesti siap. Oh terus, beneran nih, bener wis, ngomong aja. Yang bener loh ya, yang hakikat, yang enggak mungkin salah saya mesti siap. Oke, jadi dia ngomong, anakmu besok akan mati, kamu besok akan mati, istrimu besok akan mati. Oh, nesu raja nih, kowe berani-beraninya nyumpahin aku. Loh ya, kan katanya siap menerima kebenaran apapun. Loh itu kan kebenaran yang tidak bisa dibantah, bahwa kamu besok akan mati. Itu kan kebenaran. Dan berat menerima kebenaran itu. Menerima kebenaran bahwa Islam itu benar bagi kita, tapi bagi orang Kristen Islam itu salah. Kamu kan nabut itu, tidak bisa. Islam mesti benar. Loh bagi orang Kristen Islam itu salah, tidak bisa itu. Loh iya bagi orang Kristen, tapi kan nabut kamu, ada orang ngomong Islam itu salah itu kan. Bagi orang Kristen, Kristen adalah kebenaran. Oh kamu kan nggak bisa Trinitas itu, kamu ngomong macam-macam. Bagi orang Kristen kan ada awalannya, tapi kan gak kuat telingamu dengar yang gitu-gitu, ya kan? Jadi tidak sembarangan. Maka filosof harus siap objektif. Kalau ada orang bilang, ternyata Islam itu sebagiannya isinya sadis semua, tidak manusiawi. Loh itu kebenaran dalam tanda petik. Kan memang ada sebagian di antara kita umat Islam yang perilakunya tidak manusiawi. Ada yang ngebom, ada yang bantai, ada yang bunuh. Kayak Boko Haram itu kan nyulik sak sekolahan 200 orang siswa diculik kabeh. Itu Islam. Kalau ada orang ngomong ada umat Islam yang tidak manusiawi, ya diakui aja meskipun menyakitkan. Kebenaran memang sering menyakitkan. Itu kan kayak kamu lihat
di kaca terus lihat wajahmu itu kan, wah kok gini ya wajahku, tapi itulah kebenaran. Agak menyakitkan memang, tapi ya terimalah. Apa adanya, memang aslinya ngono kuwi. Oke, meskipun jangan putus asa, karena kita Asy'ariyah. Kalau Asy'ari kan Allah bisa intervensi sewaktu-waktu. Nah, siapa ngerti ada mukjizat tiba-tiba kamu jadi. Oke, dilanjutkan. Yang keempat adalah keteguhan pendapat, tidak mencela-mencela, tidak munafik. Kalau sudah yakin benar, tidak gara-gara ada tawaran jabatan, tawaran uang terus berubah. Tidak. Kalau memang itu yang benar, ya itu teguh pendapat. Itu cirinya filosof. Kalau dia sudah ketemu kebenaran, nggak bisa dinegosiasi sudah. Pokoknya itu. Ya Sokrates, Isa dan kawan-kawan itu kan orang-orang yang kebenarannya sudah nggak bisa dinego. Kalau sudah itu ya itu, nggak bisa ditawar. Mbok dihaluskan dikit nggak bisa ditawar. Itu teguh pendapatnya. Dan yang kelima, akhlak. Jadi seorang filosof, kebenarannya tidak cuma diyakini, tapi juga dipraktekkan. Kebenaran yang dipraktekkan akan melahirkan akhlak yang mulia, itu pasti. Jadi kebenarannya tidak cuma diyakini, tapi juga dihidupkan. Nggak cuma berteori, nggak cuma menasihati, tapi juga dijalankan. Itu filosof. Nggak cuma nyuruh orang jangan bohong, dia juga tidak bohong. Nggak cuma nyuruh orang jangan korupsi, dia juga tidak korupsi. Itu filosof. Kalau ada yang ucapannya sama perbuatannya beda, dia bukan filosof, meskipun mungkin ngerti banyak teori filsafat. Kalau filosof itu dia punya modal, punya bakat, belajarnya tertib, objektif, teguh pendirian, dan akhlaknya mulia. Oh, itu kan luar biasa. Jadi bercita-citalah jadi filosof yang punya karakter semacam ini. Enggak semua orang bisa dan sanggup. Mungkin bilang ya, tapi dilaksanakannya berat. Itu syarat orang mendalami filsafat. Jadi suluknya filsafat. Ini dari Manahijul Adillahnya Ibn Rus. Dilanjutkan lagi. Kalau menurut Ibn Rus, setiap orang itu ya punya suluk. Suluk itu jalan menuju Allah sendiri-sendiri. Ada versi ahli fikih, ada versi ahli sufi, ada versi ahli filsafat. Mungkin juga ada versi awam, seperti Ghazali kemarin. Jadi kita punya cara sendiri untuk mendekati Allah. Ya kalau para sufi pakai riyadhah, kalau para fuqaha pakai fikih, pakai ibadah. Kalau para filosof, suluknya pakai filsafat. Jadi mengejar pengetahuan tentang wujud, tentang Tuhan. Karena wujud puncak, wujud paling sempurna itu kan Tuhan. Jadi cara kita untuk mendekat ke Allah itu lewat jalur pengetahuan. Kalau bahasanya Ghazali, lewat jalur makrifat, tidak lewat jalur riyadhah, tidak lewat jalur sholat malam wiritan, tapi lewat jalur makrifat, pakai muhasabah, pakai tafakkur, pakai mengingat Allah, pakai berpikir tentang ciptaan dan lain sebagainya, yang sejenis itu. Jadi tugas kita hidup ini kan untuk ketemu Allah dan kembali padanya. Silahkan diidentifikasi sendiri-sendiri. Suluk yang bisa kamu lakukan apa? Pakai jalur makrifat, pakai mikir, boleh. Pakai ibadah kayak para ahli fikih, boleh. Pakai riyadhah kayak para sufi, boleh. Silahkan dipilih salah satu. Kok enggak ada yang ringan, Pak? Ya enggak ada. Karena ketemu Allah itu kan ya harus ada riyadhahnya. Orang Jawa bilang ada tirakatnya. Jadi tidak ada jalan seneng-senengnya, ya jalannya harus agak tirakat.
Nggak ada ketemu Allah pakai jalur nonton TV, nonton sepak bola, nggak ada. Dari sepak bola saya bisa ketemu Allah, nggak ada. Dari Facebookan, internetan, nggak bisa ketemu Allah. Nggak jalurnya. Bahwa kamu bisa diingatkan tentang Allah bisa, cuma ketemunya masih belum. Kamu lihat orang, saya itu Pak, lihat orang pakai rok mini langsung ingat Allah Pak, subhanallah, alhamdulillah. Itu berarti kan, loh ya ingat tapi kan tidak ketemu dia. Kamu cuma ingat aja dengan yang menciptakan itu, tapi kan tidak ketemu. Untuk bisa ketemu harus pakai suluk, jalan, pakai riyadhah, pakai ma'rifat, pakai fikih. Monggo yang kamu bisa apa? Mungkin kamu merasa, saya kalau riyadhah kayak sufi itu tidak kuat Pak. Saya kalau ibadah kayak para fuqaha itu Pak, minimal Pak, saya agak berat. Mikir, ya mungkin mikir Pak agak gampang, cuma ya males Pak baca-baca. Ya pelan-pelan, berarti kamu identifikasi dirimu mana yang lebih mudah untuk ketemu Allah. Lebih mudah ketemu wujud yang puncak, wujud yang sempurna. Semua agama sebenarnya arahnya nanti sama, ke situ semua. Hanya manifestasinya beda-beda, sesuai dengan gayanya masing-masing. Coba kamu tanya Hindu, Buddha, Kristen, semuanya kan pinginnya ketemu. Ada yang bilang masuk nirwana, ada yang bilang moksa, ada yang bilang sebenarnya ketemu dengan Tuhan. Kan intinya itu aja. Apakah ketemu hanya berhadapan atau ketemunya terus melebur jadi satu, itu beda-beda konsep. Tapi intinya sama. Kamu dituntut untuk berjalan menuju Dia. Harus ada suluk. Pengalaman puncak bisa beda-beda tafsir, tapi tidak ada yang beda tafsir bahwa setiap orang harus melakukan perjalanan, harus mengalami suluk. Kalau ternyata dengan filsafat kamu semakin jauh dari Allah. Minggu lalu, saya tidak tahu minggu kapan ada pertanyaan, kan banyak para filosof yang jadi ateis. Itu kalau Ibnu Rus menjawabnya satu di antara tiga. Kenapa kok setelah belajar filsafat kamu semakin jauh dari Allah? Yang pertama adalah mungkin memang kamu tidak bakat belajar filsafat, sehingga filsafatmu mentah, setengah-setengah, atau bermain di pinggiran. Atau yang kedua, mungkin kamu tidak mampu mengendalikan diri, tidak ngerti batas, sehingga mikirnya sakarepmu, tidak melihat tata cara mikir yang benar, batas-batas logika mana yang bisa dan mana yang tidak. Itu bikin kamu nabrak macam-macam, sehingga jadilah filsafat semakin menjauhkan kamu dari Allah. Atau yang ketiga, mungkin kamu gak punya pembimbing. Jadi kalau bagi Ibnu Rus, gak cuma sufi yang butuh mursyid, filsafat juga kamu butuh mursyid. Meskipun mungkin nggak pakai baiat ya nggak apa-apa. Tapi kalau memang ada yang nggak paham, tanyakan pada mereka yang kamu anggap ngerti. Jangan ditafsirkan sendiri. Apalagi yang hubungannya sama agama. Sholat, aku baca surat nggak paham-paham, baca Fatihah maksudnya apa sih? Ternyata nggak terlalu bermanfaat pakai bahasa Arab. Sholatnya mungkin kalau pakai bahasa Indonesia lebih manfaat ya, lebih bisa. Terus kamu sholat pakai bahasa Indonesia. Nah itu kan karena nggak ada mursyidnya, nggak ada petunjuknya. Sudah benar dia mau mikir, cuma nggak ada yang ngasih petunjuk. Terus kamu sebut dia sesat. Ya nggak apa-apa, wong dia memang sesat. Tapi jangan dimarah-marahin, jangan dipisu-pisui. Ayo diluruskan. Kan itu aja persoalannya. Jadi karena nggak ada mursyid, carilah orang yang ngerti di bidangnya. Atau kamu kuat, tapi kamu tidak bisa mengendalikan diri. Sak kuwarepmu dhewe mikir, sak-sake kamu menyimpulkan sesuai seleramu, sesuai moodmu, sesuai kepentinganmu, tanpa lihat batas. Kamu keliru nggak cara menyimpulkan, kamu nggak peduli, pokoknya mikir. Menurut saya Pak, ujian nyontek itu menjalankan perintah Allah Pak. Misalnya gue, karena ketika saya nyontek, nilai saya bagus Pak. Ketika nilai saya bagus, berarti saya lulusnya cepat. Kalau saya lulusnya cepat, orang tua saya kan jadi ringan biayai saya Pak. Berarti nyontek termasuk bagian dari birrul walidain. Dan birrul walidain itu ada ayatnya loh Pak. Jadi kalau saya nyontek,
Jangan disalahkan Pak itu. Itu kan pikiranmu kan, kamu ngarang dewe ditawak-tawaknya sampai ke sana. Itu jenis kedua. Gitu. Menurut saya Allah itu tidak ada Pak. Mana ada Allah, wong saya kayak gini. Halo sekarang saya mau ngangkat tangan, Allah bisa nggak? Saya nggak jadi ngangkat tangan. Loh nggak bisa, ini menurut saya. Nah, karena pikiranmu kan. Nah, kamu tidak ngerti batas-batas, nggak ngerti kapan harus maju, kapan harus mundur, frame berpikirnya seperti apa dan seterusnya. Atau yang pertama, kamu memang tidak bakat belajar filsafat. Sudah baca buku banyak, jungkir balik ya, gak paham-paham, cuma judek. Beli buku filsafat dibaca 2 lembar semua ngantuk, tidak jelas karpe. Itu mungkin jenis pertama. Ini bukan saya loh ya, Ibnu Rus. Jadi ya diakui aja kadang-kadang ya bakat-bakatan memang. Kamu nonton sepak bola sampai jam 3 subuh juga melek, tapi begitu mau coba buku filsafat setengah halaman sudah muter, tidak karu-karuan. Nah itu mungkin berarti tidak bakat, lebih bakat bal-balan. Jadi suluk kita ditentukan oleh niat kita yang targetnya adalah ketemu Allah. Tapi seandainya kok agak menjauh, loh aku belajar filsafat kok malah agamaku tidak karu-karuan ini, berarti satu di antara 3. Kan sering saya bilang, kadang-kadang orang tambah pinter itu agamanya tambah minimal. Semakin dia ngerti agama, semakin ya kayak sholat itu kan, dulu waktu kamu belajar baru sedikit ilmunya tentang sholat, sholatnya kan masih luar biasa. Mungkin sekali sholat bisa 10 menit, 5 menit, karena kamu baca lengkap sholatnya utuh, doanya juga utuh. Tapi sekarang kamu semakin pinter, sholatnya semakin cepat. Wis ngalang-alai wis pokoknya balatan. Kadang-kadang saya makmum mahasiswa pernah itu, mau coba Fatihah baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim, Allah, waduh cepet, seneng aku. Sholat bisa cepet itu, berarti dia sudah sangat pintar sholatnya, sudah makome sudah melampaui yang fisik itu sudah. Jadi jiwanya langsung nyambung sama Allah. Jadi bacaan jangan macam-macam itu tidak penting lagi. Tambah pintar berarti kamu. Oke. Kalau memang kenyataannya kayak gitu, ya coba dievaluasi lagi. Dulu waktu nggak terlalu pinter saya itu Pak, ngaji rajin Pak, tahajud rajin, Ramadan itu khatam 2-3 kali. Sekarang semester 6, semester 7 ini Pak, khatam sekali Ramadan itu saya harus mati-matian Pak. Masih sisa 5 juz. Sholat malam apalagi, nonton bal-balan itu kok enteng ya Pak. Nonton final jam 3 subuh ya melek, tapi ya, tahajud kok beratnya luar biasa. Itu agak introspeksi lagi. Jangan-jangan ilmumu semakin menghalangi kamu dari Allah. Agak cari mursyid lah yang bisa mempengaruhi jiwamu. Itu suluk. Oke. Nah, kenapa sih kok kelihatannya Ghazali itu melihat ada orang yang bakat, ada orang yang enggak, ada orang yang perlu belajar filsafat, ada yang enggak harus belajar? Karena bagi Ibnu Rus, manusia itu ada 3 jenis, ada 3 level. Ada kelompok khotobiyun, ada kelompok jadaliyun, ada kelompok burhaniyun. Kelompok khotobiyun tidak bisa dia pakai argumen filosofis. Ini orang awam, orang biasa, tidak bisa berpikir mendalam. Cara mentransfer pengetahuan, cara ngasih taunya pakai mau'idhah hasanah, tausiah, ceramah, pakai retorika. Dikasih tahu, diperintah, diinstruksikan, dilarang, itu retorika. Level khotobiyun, kadang-kadang pakai diiming-imingi, kadang harus diancam-ancam. Karena memang ada level orang yang semacam ini, level awam. Kalau nggak diiming-imingi males. Barang siapa sholat berjamaah, pahalanya akan dilipatkan 27 derajat. Wah, 27 lumayan. Baru diiming-imingi itu kamu mau. Kalau nggak ada itunya kamu nggak mau. Coba ada dalil lain. Sholat jamaah di masjid yang 27 itu pahalanya sebenarnya sama saja dengan
membaca kul huwallahu ahad 5 kali. Kamu mesti alah maca kul huwae padha wae kan gitu. Kamu kan mesti gitu, milih negosiasi pokoknya padha wae tercatat. Gitu aja. Jadi harus diiming-imingi. Makanya banyak hati-hati kalau baca Quran, kadang-kadang ada ayat-ayat yang memang ditujukan untuk mereka yang di level khotobiyun. Dikasih iming-iming, dikasih ancaman, dikasih simbol-simbol yang bikin dia tertarik. Di sana ada bidadari-bidadari yang siap pakai, ready for use anytime. Terus orang semangat ini. Orang takut perang terus diiming-imingi, ayo perang, barang siapa syahid dalam perang langsung dijemput oleh 70 bidadari. Cakep-cakep. Wow, ayo perang kalau gitu lumayan. Di sini nggak laku-laku, di sana dijemput 70 misalnya kan. Lihat kan? Iming-imingnya gitu. Tapi kalau cuma silahkan, mari kita berjihad untuk memperoleh ridho Allah. Kamu mesti malas, ridho Allah susah. Tapi kalau diiming-imingi bidadari 70, kamu semangat mesti. Ya kan? Levelnya level khotobiyun, masih kalkulasi matematika kalau sama Allah. Maka kamu kalau dakwah juga lihat level masyarakatnya apa dulu. Ya kalau level ini ngaji filsafat, modelnya ya ndak khotobiyun. Tapi kalau di masyarakat ya harus levelnya khotobiyun. Pakai retorika. Jangan khutbah Jumat kamu ngomong menurut Ibnu Sina. Jamaah ngantuk mesti. Levelnya beda gitu. Alam ini kodim apa tidak kodim? Orang-orang mesti judek ngomong apa gue. Mereka levelnya khotobiyun. Ya bisa dinaikkan level, tapi kan tidak serta-merta. Untuk level ini ya mau itu hasanah. Sebaliknya orang yang level filosof, yang burhaniyun kok dikasih khotobiyun juga mesti ngantuk. Kayak kamu mau itu hasanah, isinya wasiat takwa, kemudian nyuruh kamu bersabar, nyuruh kamu kan mesti sudah ndak level. Kamu diiming-imingi bidadari sudah gak terlalu percaya kan? Bidadari kayak apa ya? Karena kamu, kenapa levelmu sudah naik? Yang bisa menarik kamu mungkin bukan yang jenis itu. Ada banyak ayat yang level beda lagi. Ada level atasnya, level jadaliyun. Metodenya namanya jadal. Jadi ini untuk mereka yang sudah mulai mampu berpikir, ahli-ahli ilmu kalam. Mereka baru yakin kalau sudah dijawab, diajak debat, ditunjukkan, modelnya tanya jawab, dialog. Itu level jadaliyun. Kenapa begini, kenapa begitu, itu terus dijawab. Terus ada perdebatan, itu level jadaliyun. Jadi kalau orang awam cukup dikasih mau itu hasanah. Kalau orang jadal itu harus ada sesi tanya jawabnya. Kalau nggak ada dia nggak percaya. Itu level jadaliyun, ahli ilmu kalam. Ada orang di level tinggi, level ketiga, yaitu level burhaniyun. Metode burhan, metode demonstratif. Jadi disuruh mendayagunakan sendiri akalnya untuk mengejar makna. Kalau jadaliyun ya masih coba lihat dalilnya, coba lihat dasarnya, itu jadaliyun. Tapi kalau burhaniyun sudah, coba kamu pikir, coba kamu renungkan, coba kamu pikirkan, itu level burhaniyun. Jadi pakai metode demonstratif. Iya ya, alam semesta ini kadang sumuk, kadang dingin. Sumuknya juga masih bisa ditanggung oleh manusia, dingin juga masih bisa ditanggung oleh manusia. Nggak terlalu sumuk sehingga orang nggak kuat, nggak terlalu dingin. Pasti ada yang ngatur, ini nggak kebetulan. Yang ngatur pasti juga bukan manusia, karena manusia nggak bisa ngatur cuaca. Oh berarti ada Tuhan. Itu burhaniyun namanya, metode berpikir. Pasti besok memang ada surga dan neraka itu. Kalau nggak ada, orang tidak mungkin dituntut untuk berbuat baik. Kalau orang dituntut untuk berbuat baik, berarti besok ada pembalasannya. Dan nggak mungkin pembalasannya di dunia ini, karena banyak orang yang berbuat baik tapi hidupnya susah terus sampai mati. Oh berarti pasti besok setelah mati ada pembalasannya. Ini namanya burhan. Ahlul hikmah, metodenya namanya demonstratif.
Level ketiga, para filosof mendayagunakan akalnya. Oke.